Salam kebajikan rahayu. Wiro Sableng, Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212. Dalam episode Sepasang Iblis Betina, karya Master Bastian Tito. Matahari yang tadi bersinar amat terik, kini sinarnya itu pupus ditelan awan hitam yang datang berarak dari arah timur. Sesaat kemudian langit pun mendung hitam. Hujan rintik-rintik mulai turun disertai sambaran kilat dan gelegar guntur. Sekali lagi kilat menyabung, sekali lagi pula guntur menggelegar, membuat seantero bumi bergetar, dan hujan rintik-rintik kini berganti dengan hujan lebat. Demikian lebatnya, hingga tak beda seperti dicurahkan saja layaknya dari atas langit. Sekejap saja segala apa yang ada di bumi menjadi basah. Laut menggelombang, sungai menderas arusnya, sawah-sawah tergenang air, selokan-selokan kecil banjir. Di antara semua itu bertiup angin dingin yang mencucuk sampai ke tulang-tulang sungsum. Dikala setiap orang berada di tempat kediaman masing-masing, dikala semua orang berusaha mencari tempat berteduh guna menghindari hujan lebat itu, maka di samping sebuah bukit batu kelihatan dua sosok bayangan kuning berkelebat lari dengan amat cepatnya. Seolah-olah kedua orang itu tidak memperdulikan lebatnya hujan, tidak mengacuhkan deras dinginnya tiupan angin, juga sama sekali tidak mau ambil perhatian terhadap batu-batu licin yang mereka lompati dalam lari mereka yang laksana terbang cepatnya. Dan adalah lebih mengherankan lagi, karena kedua orang berpakaian kuning itu nyatanya dua orang gadis cantik jelita. Dari paras mereka yang hampir bersamaan itu, jelas keduanya bersaudara atau satu kakak satu adik. Saat itu mereka berhenti di satu bagian bukit yang terjal. Bagian mereka yang bagus dan panjang menjelas sudah basah kuyup oleh siraman air hujan. Demikian pula rambut hitam panjang yang tersanggul rapi di atas kepala masing-masing. Pakaian yang basah itu melekat ketat di tubuh mereka, hingga jelas kelihatan membayang keluar potongan badan mereka yang bagus ramping. Keduanya memandang berkeliling, mata mereka yang tajam berusaha menembus tabir hujan dan kabut yang tebal. Heran, kata salah seorang dari mereka, kemana kaburnya pemuda itu? Kalau dia sampai bertemu dengan orang lain dan menuturkan apa yang diketahuinya tentang diri kita, sebelum kita berhasil meringkusnya, celakalah kita, kakak. Gadis baju kuning yang dipanggilkan kakak menggigit bibirnya. Di wajahnya yang bulat telur itu jelas terlihat rasa cemas yang amat sangat. Kurasa dia belum lari jauh, adikku. Mari. Maka kedua gadis itu pun berkelebat, dan di lain kejap sudah lenyap dari tempat itu. Kemudian kelihatan keduanya berlari cepat di dalam lebatnya hujan ke arah kaki bukit sebelah timur. Meski tiupan angin keras sekali memapasi lari mereka, namun itu tidak mengurangi kecepatan lari masing-masing.
Di kaki bukit, keduanya melompati sebuah anak sungai. Kilat tiba-tiba menyambar lagi. Gadis baju kuning yang berlari di sebelah belakang berseru, "Kakak, tunggu." "Hei, ada apa, Dewi?" tanya gadis yang lari di depan, seraya menghentikan larinya dan berbalik. "Waktu kilat menyambar tadi, kulihat di sebelah sana ada sebuah pondok. Siapa tahu, mari kita selidiki," ujar sang kakak yang bernama Nila Maharani sambil menarik lengan adiknya yang bernama Nila Mahadewi. Dalam waktu yang singkat, kedua gadis itu telah sampai di pondok yang tadi terlihat di kejauhan dalam terangnya sambaran kilat. Di ambang pintu pondok yang tertutup berdiri seorang tua berkerudung kain sarung yang telah kumal dan apek baunya. Si orang tua kelihatan terkejut sekali karena tahu-tahu di hadapannya berdiri dua orang gadis berparas jelita. "Kalian siapa?" tanya orang tua ini gugup. Dia khawatir kalau dua gadis itu bukan manusia sungguhan. Bukannya menjawab, sebaliknya Nila Mahadewi bertanya membentak, "Orang tua, apa kau lihat seorang pemuda baju putih lewat sini?" Tidak," jawab si orang tua gugup. "Jangan dusta," Nila Maharani membentak dengan melototkan kedua matanya. "Sungguh, aku tidak dusta. Kita geledah pondoknya," kata Nila Maharani, lalu menggerakkan tangan kirinya dan si orang tua terpelanting jatuh. "Jangan," seru orang tua itu. Dia cepat berbangkit dan hendak menghalangi. "Tua bangka tidak tahu diri," bentak Nila Maharani dan menendang pinggul si orang tua hingga mencelat mental dan melingkar pingsan di halaman pondok di bawah siraman hujan lebat. Dengan kakinya yang lain, Nila Maharani menendang pintu pondok hingga bobol. Begitu pintu hancur, terbentang lebar sesosok tubuh berpakaian putih kelihatan menghambur lewat jendela samping. "Itu dia," teriak Nila Mahadewi. "Kau mau lari kemana? Ujar Nila Maharani seraya mengulurkan tangannya mencekal leher pakaian si pemuda. Tapi pemuda ini lebih cepat lagi. Dengan satu gerakan kilat, dia membungkuk lalu memutar larinya ke lain jurusan. Tapi justru dia salah tindak karena arah larinya itu memapasi Nila Mahadewi yang datang dari samping. Kini dia terkurung di tengah-tengah. "Kalian ini manusia-manusia macam apa?" si pemuda berkata dengan suara keras. "Sesudah menipu aku, kalian inginkan jiwaku pula." Pemuda ini berumur sekitar 20 tahun. Wajahnya cakap dan kulitnya kuning. Nila Maharani tertawa bergumam. Ada bayangan yang aneh di balik tawanya itu, dan bayangan aneh ini membuat si pemuda merasa ngeri. "Orang muda, jangan banyak mulut. Sudah menjadi ketentuan bahwa kau harus mati di tangan kami. Tapi aku tidak punya kesalahan apa-apa terhadap kalian. Bahkan aku telah turutkan kemauan kalian. Tapi ketika aku tahu bahwa kalian kuat juga kau ya," kata Nila Maharani. Dia melompat membungkuk menangkap salah satu kaki si pemuda,
lalu melemparkan pemuda itu ke arah sebatang pohon waru. Tak ampun lagi, kepala pemuda itu hancur, otaknya berhamburan, nyawanya putus sebelum tubuhnya jatuh melingkar di atas pohon. Baru lega hatiku sekarang, kata Nila Maharani. Dibetulkannya gelungan rambutnya. Dia berpaling pada adiknya, dan saat itu Nila Mahadewi berkata, "Mari kita tinggalkan tempat ini." Keduanya segera meninggalkan tempat tersebut. Tapi belum jauh, tiba-tiba Nila Maharani menghentikan larinya. "Astaga, ada apa?" tanya Nila Mahadewi. "Orang tua itu, kenapa dia?" Mungkin pemuda itu telah membuka rahasia padanya. "Kalau begitu," ujar Nila Mahadewi, seraya membalikkan tubuh. Sesaat kemudian dia sudah berada kembali di depan pondok. "Lekas bereskan dia, adikku. Aku sudah tak tahan dinginnya udara gila ini." Nila Mahadewi tak perlu disuruh dua kali. Dia sudah tahu apa yang harus dilakukannya. Kepala orang tua yang masih menggeletak pingsan itu ditendangnya hingga rengkah. Hutan Pintaran terkenal sebagai hutan yang banyak binatang perburuannya, mulai dari kelinci sampai pada rusa-rusa muda yang amat jinak. Karena itulah adipati-adipati di Jawa Tengah dan setiap orang yang gemar berburu kerap kali melakukan perburuan di hutan tersebut. Sekali waktu, putra Adipati Muntilan bersama dua orang pembantunya berangkat ke hutan Pintaran untuk berburu. Menjelang tengah hari, mereka telah berhasil membunuh 3 ekor kelinci, menjebak hidup-hidup seekor tupai berbulu merah. Tepat sewaktu matahari mencapai titik tertingginya, putra Adipati itu duduk melepaskan lelahnya di tepi sebuah telaga. "Sejuk sekali air telaga ini," kata putra Adipati itu sambil merendamkan kedua kakinya ke dalam air telaga. "Telaga apa ini namanya, Paman?" salah seorang pembantu yang sudah agak lanjut usianya menjawab. "Kalau saya tidak salah, ini telaga Putri Intan Dewi." Lalu dituturkannya sedikit cerita tentang sampai bagaimana telaga itu diberi nama demikian. Baru saja pembantu itu menyelesaikan ceritanya, di tepi telaga yang terletak di seberang mereka muncul seekor anak rusa. Binatang ini memandang kian kemari lalu melangkah lebih dekat ke tepi telaga dan mencelupkan mulutnya ke dalam air. Cepat-cepat Aryo Darmo, putra Adipati Muntilan itu mengambil busurnya. Ketika anak panah hendak dilepaskannya, selintas pikiran timbul dalam hatinya. Anak rusa itu bagus sekali bulunya, coklat berbintik-bintik putih besar-besar. Hatinya pun tak tega untuk membunuh binatang itu, karena kelihatannya anak rusa ini cukup jinak. Maka Aryo Damar akhirnya memutuskan untuk menangkapnya hidup-hidup. Aryo Darmo berdiri dan mengambil jalan memutar. Sesaat kemudian dia sudah mengendap-endap di belakang anak rusa itu. Pemuda ini pernah belajar ilmu silat dari ayahnya. Karenanya dia bisa bergerak cepat. Ketika tinggal beberapa langkah lagi, Aryo Darmo laksana seekor harimau melompat menerkam anak rusa itu. Tapi si anak rusa lebih cepat lagi. Dengan gesit dia melompat ke samping hingga Aryo Darmo menangkap angin.
Kalau dia tidak mempergunakan kedua tangannya untuk jungkir balik, pasti tubuhnya akan terjun ke dalam telaga. Yang membuat Arya Darmo menjadi penasaran, anak rusa itu tidak lari jauh, tapi berdiri sekitar 6-7 langkah dari hadapannya, memandang kepadanya dengan mengendip-endipkan sepasang matanya, seolah-olah menantang putra Adipati Muntilan itu untuk menangkapnya. Untuk kedua kalinya Arya Darmo melompat, hampir pemuda ini berhasil menangkap tengkuk binatang itu. Si anak rusa melompat final dan lari ke dekat serumpun semak belukar yang terletak 10 langkah dari si pemuda. Sialan, maki Arya Darmo dengan kesal. Kau mau lari kemana, ha? Kau mesti dapat kutangkap hidup-hidup. Maka dikejarnya binatang itu. Demikianlah kejar mengejar terjadi hingga tanpa disadari Arya Darmo telah berada jauh dalam rimba belantara yang lebat. Penuh lelah dan juga kesal, pemuda ini akhirnya mendudukkan dirinya di satu akar pohon. Dia memandang ke kiri, dilihatnya anak rusa tadi berdiri pula tak berapa jauh darinya dan mengendip-endipkan sepasang matanya. Ini membuat hati Arya Darmo tambah kesal. Binatang celaka, kalau tak dapat kutangkap hidup-hidup, bangkaimu pun tak jadi apa. Lalu dicabutnya kerisnya dan dilemparkannya ke arah binatang itu. Si anak rusa yang rupanya tahu bahaya, cepat-cepat dia melompat berpindah tempat hingga keris yang dilemparkan luput dan menancap di sebatang pohon. Benar-benar Arya Darmo menjadi naik darah. Binatang celaka, kemanapun akan ku kejar kau. Setelah mengambil kerisnya, dikejarnya kembali anak rusa itu. Dengan demikian semakin jauhlah dia masuk ke dalam rimba belantara yang lebat. Sementara itu, tanpa setahu Arya Darmo, dua pasang mata sejak tadi mengikuti gerak-geriknya di satu tempat yang agak gelap karena rapatnya pohon-pohon dan semak belukar yang tumbuh. Tiba-tiba anak rusa yang dikejar Arya Darmo lenyap dari pemandangan. Pemuda ini menghentikan larinya dan memandang berkeliling. Kemudian didengarnya suara lengking binatang itu. Di lain kejap, pemuda ini menjadi terkejut sewaktu di hadapannya muncul dua orang dara jelita berpakaian kuning. Salah seorang dari mereka memegang anak rusa yang tadi dikejar-kejarnya. Saudara, apa kau menginginkan binatang ini? Tanya dara yang memegang rusa. Di bibirnya terlukis sekuntum senyum. Betul, jawab Arya Darmo. Lalu tanyanya, kalian berdua siapa? Kenapa berada dalam rimba belantara begini rupa? Aku Nila Maharani, dan ini adikku Nila Mahadewi, jawab sang dara masih dengan senyumnya yang memikat. Kalau kami berikan anak rusa ini padamu, sebagai gantinya kau mau berikan apa? Ah, kau baik sekali saudari. Beritahu di mana rumahmu. Kelak akan kusuruh orang-orangku untuk mengantarkan baju-baju bagus dan perhiasan-perhiasan indah kepada kalian berdua. Kalian ini kakak beradik bukan? Nila Maharani mengangguk. Tempat kediaman kami mungkin sukar dicari oleh orang-orang suruhanmu,
kecuali kalau kau tak keberatan ikut bersama kami untuk mengetahuinya. Tentu saja aku tak keberatan, jawab Aryo Darmo. Sudah barang tentu, mana ada pemuda yang menolak begitu saja ajakan Dara berparas secantik Nila Maharani itu. Tapi, kata Nila Mahadewi, tempat kami buruk hanya sebuah goa batu. Itu bukan soal, sahut Aryo Darmo. Kalau begitu kau peganglah anak rusa ini dan mari kita berangkat, kata Nila Maharani pula. Aryo Darmo menerima anak rusa yang diberikan. Nila Maharani lalu ketiganya pun meninggalkan tempat itu. Sepanjang jalan mereka tak hentinya bercakap-cakap. Demikian gembiranya Aryo Darmo dapat berkenalan dengan dua Dara jelita itu, hingga boleh dikatakan dia hampir tak peduli dengan si anak rusa. Kalau saja anak rusa itu bukan ditangkap dan diberikan oleh Nila Maharani, mungkin sudah sejak tadi dilepas dilemparkannya. Mereka tiba di luar rimba belantara. Di hadapan mereka kini terbentang satu daerah berbukit-bukit. Kedua Dara itu berlari menuju ke sebuah bukit di sebelah barat, diikuti oleh Aryo Darmo. Memperhatikan cara lari kedua Dara kakak beradik itu, maklumlah si pemuda bahwa keduanya orang-orang berilmu. Dengan mengandalkan ilmu lari yang diajarkan ayahnya, dicobanya menyamai lari keduanya, namun sia-sia belaka. Dan diam-diam Aryo Darmo jadi tambah tertarik pada Dara-Dara ini. Setibanya di lereng bukit yang dituju, Nila Maharani menyibakkan serumpun semak belukar lebat. Maka kelihatanlah sebuah goa batu yang amat bersih dan luas. Inilah tempat kediaman kami, harap kau jangan. Tempat kalian bersih dan bagus, kata Aryo Darmo memotong. Lalu setelah dipersilahkan, dia pun masuk. Ruangan yang dimasukinya harum semerbak, diterangi oleh sebuah pelita aneh, yaitu sepotong kayu yang ujungnya berapi dan memancarkan sinar kehijauan tertancap ke dinding. Ternyata di situ ada dua buah ruangan dan keduanya sama sekali tidak seperti ruangan dalam goa. Silakan duduk, kata Nila Maharani. Ketika Aryo Darmo duduk membelakanginya, Dara ini mengedipkan matanya pada adiknya. Melihat isyarat ini, Nila Mahadewi berkata, "Saudara, kau duduklah terus. Aku hendak keluar sebentar." Aryo Darmo mengangguk. Belum sempat dia bertanyakan mau kemana gadis itu, Nila Mahadewi sudah lenyap dari mulut goa. Aryo Darmo tinggal sendirian di ruangan itu, karena sebelumnya Nila Maharani sudah masuk ke ruangan yang satu lagi. Pemuda ini memandang berkeliling, kemudian pandangannya ditujukan pada pelita kayu aneh yang tertancap di dinding. Dia tak habis mengerti bagaimana ada sepotong kayu yang dibakar terang begitu rupa tanpa habis-habisnya, yang apinya mengeluarkan sinar kehijauan dan berbau harum pula. Selagi dia memperhatikan begitu rupa, dilihatnya sinar api tiba-tiba mengecil. Sebaliknya, bau harum bertambah-tambah,
membuat pemuda ini merasa adanya aliran hawa aneh di dalam darah di sekitar tubuhnya. Semakin lama semakin santer juga bau harum itu, dan detik demi detik Arya Darmo semakin terangsang dibuatnya. Dari ruangan dalam Nila Maharani muncul. Arya Darmo berpaling, dan untuk beberapa saat lamanya nafasnya terasa terhenti. Kedua matanya menyipit, lalu cepat-cepat dipalingkannya kepalanya. Terdengar suara tertawa kecil, dan Nila Maharani melangkah ke hadapan pemuda itu. Arya Darmo masih memandang ke jurusan lain, tak berani melihat kepada darah ini. Sewaktu Nila Maharani muncul tadi, bukan saja nafas pemuda itu serasa terhenti, tapi dadanya ikut berdebar dan darahnya bergejolak. Darah itu telah berganti pakaian dengan sehelai pakaian sutra kuning yang amat tipis, hingga jelas kelihatan potongan tubuh dan pakaian dalamnya. Senyum yang dilayangkannya pun lain dan aneh. Ini dirasakan betul oleh Arya Darmo, membuat rangsangan aneh yang menjalari tubuh pemuda itu semakin menjadi-jadi. Kau melamun agaknya, saudara Arya, ujar Nila Maharani. Pemuda itu memalingkan kepalanya sedikit. Adikmu pergi kemana? Tanya putra Adipati Muntilan itu. Dia kenapa dipikirkan? Biar saja dia pergi kemanapun, tak usah kita ributkan. Arya Darmo terdiam. Dia tak mengerti mengapa si Dara harus bicara begitu. Aku telah menyediakan minuman untukmu di ruangan dalam, kata Nila Maharani. Terima kasih. Kenapa mesti susah? Jangan pakai peradaban segala, mari kita masuk ke dalam, ajak Nila Maharani. Arya Darmo hendak menjawab agar minuman itu dibawa saja ke tempat itu. Namun sebelum itu terucapkan, Nila Maharani telah menarik lengannya dan membawanya masuk ke dalam ruangan. Di ruangan ini ada pelita kayu yang aneh, yang sinarnya lebih suram dari ruangan sebelumnya. Segala sesuatunya kelihatan samar-samar, dan dalam kesamar-samaran itu Arya Darmo masih dapat melihat kalau saat itu dirinya dibawa ke arah sebuah pembaringan. Maharani, apa maksudmu membawaku ke sini? Tanya Arya Darmo dengan suara bergetar. Arya, kau tahu apa maksudku? Jawab Nila Maharani berbisik ke telinga si pemuda, hingga hembusan nafasnya terasa hangat di pipi Arya Darmo. Kemudian pemuda ini merasakan lengan kiri sang Dara melingkar di pinggangnya. Maharani, kau, ucapan itu tidak terteruskan oleh Arya Darmo, karena saat itu Nila Maharani mendekatkan parasnya ke wajahnya dengan amat berani. Kemudian dirasakannya bibir gadis itu menempel di atas bibirnya. Maharani, aku. Lagi-lagi Arya Darmo tak bisa meneruskan kalimatnya. Kedua lututnya goyah karena diberati tubuh gadis itu. Akhirnya keduanya terguling ke atas pembaringan. Kau tahu apa maksudku, Arya?
kau laki-laki, aku perempuan. Jangan jadi orang bodoh. Tapi tidak ada tapi-tapian Aryo. Dan sikap malu serta pikir panjang Aryo Darmo cukup sampai di situ. Laksana seekor ular yang kelaparan, pemuda itu menggeliat di atas pembaringan dan merangkul tubuh Nila Maharani sekeras-kerasnya, seperti mau mengunyah darah itu sampai ke tulang-tulangnya. Desau nafas panas dan tertawa bergumam Nila Maharani membakar darah Aryo Darmo, membuat dia berlaku lebih berani lagi. Pada puncak keberanian yang dilakukan Aryo Darmo, tiba-tiba terdengarlah suara teriakan pemuda itu laksana geledek. Maharani, kau! Teriakan yang menggetarkan 4 dinding ruangan itu dibarengi pula dengan pekik Nila Maharani. Aryo Darmo tidak menunggu lebih lama. Disambarnya pakaiannya lalu melompat dari pembaringan. Aryo, kembali! Teriak Nila Maharani. Mana pemuda itu mau kembali. Apa yang dilihat dan diketahuinya tak akan membuat dia kembali. Meski di depannya saat itu menghadang setan kepala 10 sekalipun, malah pemuda ini memaki beringas. Manusia keparat, terkutuklah kau jadi puntung neraka. Dia terus menghambur ke pintu goa. Tapi baru saja dia berada di luar, di sampingnya terdengar suara bentakan. Pemuda bangsat, kau berani bermulut kotor terhadap saudaraku, terimalah kematianmu. Wow! Selari angin deras menyambar ke arah Aryo Darmo. Dengan sebat Aryo Darmo melompat ke samping, sehingga serangan mendadak yang berbahaya itu berhasil dielakkannya. Ketika dia berpaling, satu serangan lagi melesat ke arahnya, dan untuk kedua kalinya berhasil dikelitnya. Manusia laknat, tentunya kau juga sama terkutuknya dengan kakakmu, bentak Aryo Darmo. Habis membentak begitu, dengan tak kalah hebat, dia mengirimkan serangan balasan berupa satu tendangan ke ulu hati lawannya yang bukan lain Nila Mahadewi adanya. Serangan maut itu dengan mudah dapat dielakkan oleh si Dara, yang kemudian melancarkan serangan balasan yang amat berbahaya. Terlambat sedikit saja, pastilah kepala Aryo Darmo akan dihantam satu jotosan keras. Pemuda itu menjadi tercekat hatinya. Dari gerakan serangan serta angin pukulan lawan, dia tahu bahwa gadis itu memiliki kepandaian yang lebih, bahkan jauh lebih tinggi darinya. Pada dasarnya bukan hal itu yang membuat Aryo Darmo merasa takut dan ngeri, tapi apa yang diketahui dan yang telah dilihatnya beberapa saat yang lalulah yang membuat pemuda ini kemudian tak mau lagi melayani Nila Mahadewi, tapi terus memutar tubuh dan lari meninggalkan tempat tersebut. Adikku, jangan biarkan bangsat itu kabur. Terdengar teriakan Nila Maharani dari sibakan tempat semak belukar di mulut goa. Tentu saja kakakku, sahut Nila Mahadewi dengan mempergunakan ilmu lompat katak sakti
sakti melompati gunung. Maka tubuhnya melesat tinggi ke udara. Di lain saat sudah berada beberapa tombak di hadapan Arya Darmo. Tubuh kasarmu boleh pergi, tapi nyawamu tinggalkan di sini, kata Nila Mahadewi dengan seringai buruk. Perempuan dajjal, kau kira aku takut padamu? Bentak Arya Darmo. Tubuhnya berkelebat, melancarkan satu pukulan tangan kosong dari jarak 8 langkah. Sebelum pukulan tangan kosong tersebut sampai, dia membuat satu lompatan sebat dan tahu-tahu tangan kirinya telah menderu ke batok kepala Nila Mahadewi. Oh, jurus angin berhembus pintu menutup. Yang begini buruk hendak kau andalkan, kata Nila Mahadewi dengan tertawa mengejek. Dan memang dengan amat mudah gadis itu berhasil mengelakkan serangan yang amat mudah itu yang dilancarkan Arya Darmo. Penuh penasaran, si pemuda mengirimkan serangan susulan 4 dewa murka. Serangan ini mempergunakan kedua tangan dan kaki yang digerakkan susul menyusul, dan kehebatannya cukup membuat kagum, karena tubuh Arya Darmo mendalam menyerang itu hanya tinggal bayang-bayang saja. Jurus 4 dewa murka, seru Nila Maharani yang datang dari belakang dengan mengeluarkan suara dari hidung. Sekali tangannya bergerak, serangkum angin menderu dahsyat. Arya Darmo terpaksa membatalkan setengah bagian terakhir dari serangannya. Sewaktu dirasakannya hawa dingin meniup punggungnya. Dengan cepat dia melompat ke samping, tapi masih kurang cepat. Pukulan lawan menyerempet bahu serta lengan kirinya. Arya merasakan bagian tubuhnya yang tersambar angin amat dingin itu menjadi kaku, tegang, tak bisa digerakkan lagi. Sedang hawa dingin mencucuk menyembilu membuat gigi-giginya bergemeletakan. Celaka, keluh pemuda itu dalam hati. Keringat dingin memercik di keningnya. Kedua darah berbaju kuning sementara itu hanya beberapa langkah saja di hadapannya, dan sama-sama siap melancarkan serangan terakhir yang mematikan. Seret! Arya Darmo menggerakkan tangannya mencabut sebilah keris bereluk 7 dari pinggangnya. Sinar jingga keluar dari badan senjata itu. Tanda benda tersebut bukan senjata sembarangan. Kalau kau punya 10 keris, cabutlah sekaligus, kata Nila Maharani mengejek. Arya Darmo menggertakkan rahang. Perempuan terkutuk, matilah bersama kesombongan dan kebejatanmu, teriak pemuda itu. Lalu dengan cepat mengirimkan serangan ganas. Sinar jingga berkiblat berputar-putar, bukan saja menyambar ke arah Nila Maharani, tapi juga sekaligus ke arah Nila Mahadewi. Untuk daerah sekitar Muntilan, permainan keris Arya Darmo sudah terkenal hebat di samping ayahnya sendiri. Tapi hari itu kehebatannya tidak dipandang sebelah mata pun oleh kedua dara berbaju kuning itu. Bahkan dengan senyum mengejek, mereka maju mendekat lalu menyelesat di antara sambaran keris, dan di lain kejap terdengar 2 kali suara bergedebuk yang dibarengi dengan jeritan Arya
Darmo. Pemuda itu tersungkur di tanah. Tubuhnya bergerak-gerak beberapa kali lalu diam tak berkutik lagi untuk selama-lamanya. Nila Maharani menarik nafas lega. Apa dua orang bujang-bujangnya yang ada di tepi telaga perlu kita bunuh pula, kakak? Bertanya Nila Mahadewi. Kurasa tak perlu. Mereka tak tahu apa-apa, jawab Nila Mahadewi sambil memperhatikan tubuh Aryo Darmo. Pelipis kerinya rengkah, sedang bahu kanannya hancur. Pemuda tolol, desis gadis itu. Aku katakan padanya akan menyelamatkan dirinya dari kematian bila dia melakukan apa yang aku mau. Tapi dia kabur dari kamar itu. Nila Mahadewi tak berkata apa-apa. Dia tahu, sekalipun putra Adipati itu menuruti kehendak kakaknya, kelak dia tetap akan dibunuh juga. Akhirnya, ketika dilihatnya kakaknya berlalu dari situ, dia pun mengikuti. Ketika mayat Armo Darmo diusung oleh dua orang pembantunya memasuki halaman Kadipaten Muntilan, saat itu Adipati Muntilan Jalawisena tengah mengadakan pembicaraan dengan beberapa orang lurah. Tentu saja mereka terkejut bukan main melihat dua orang pembantu kadipaten muncul membawa usungan. Jalawisena yang di masa mudanya dikenal sebagai orang gagah dari Muntilan berdiri dari kursinya. Ada apa? Siapa yang kalian bawa ini? Tanya Adipati itu. Dan sebelum kedua pembantu tersebut menjawab, sudah disingkapkannya daun-daun pisang yang menutupi sosok tubuh di atas usungan kayu